Alhamdulillah, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama, ayat-ayat indah penawar kesedihan dan luka hati. Masya Allah. Masya Allah. Kalau nanya mau Ustadz Maulana, kalau ada apa-apa jangan dibalas, sabar apa segala macam. Terlalu bahaya. Ya, iya. Kebaikan orangnya. Nanya mau Ustadz Romla aja deh. Agak galak dikit. Gak dikit, banyak ya. Habis tadi Ustadz Maulana bilang, aku cerita kalau ada apa-apa masalah segala macam jangan dibalas gitu. Jangan dibalas, jangan dibalas. Terus katanya ada ayatnya emang benar yang harus nggak dibalas. Nih aku pengen tahu nih dari Ustazah Romla sekarang nih. Ya beneran ada itu. Boleh. Aku mau penjelasannya Ustazah ya. Oh ya, silakan. oke, Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita berbicara masalah permasalahan di dunia ini, Masya Allah, tentu banyak. Ada susah, ada sedih, ada bahagia, ada senang, dan sebagainya. Dan tatkala ketika kita bertemu, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, itu tidak melulu apa yang di sekitar kita itu menyenangkan kita. Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk senang kepada kita. Ada saja orang yang tidak suka kepada kita. Begitu juga kita. Kita kan terkadang tidak juga kita senang kepada semua orang. Tatkala kita ada juga yang tidak senang kepada orang-orang tertentu. Bahkan ada orang-orang yang sampai merendahkan kita, yang sampai mohon maaf mengkhianati kita, sampai memusuhi kita, bahkan sampai berbuat jahat kepada kita. Maka dari itu, inilah Allah menurunkan Al-Quran untuk sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar untuk kita dengan berbagai macam permasalahan. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34, Allah mengatakan yang artinya bahwa tidak sama la yastawil al-hasanatu, segala kebaikan itu tidak sama, wala sayi'atun, dan tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan dan kejahatan tentu berbeda jauh antara langit dan bumi. Kenapa? Ketika kita mendapati orang-orang yang jahat kepada kita, maka kata Allah, idfa billati ahsan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Artinya apa? Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita membalas orang yang jahat kepada kita dengan kebaikan, karena bisa jadi nanti apa? Mereka menjadi apa? Ka'annahu waliyun hamim, menjadi teman yang sangat setia kepada kita ketika kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Bukankah di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 134 dan 135, 133 dan 134, Allah memandang orang-orang yang bertakwa bukan hanya dilihat bagaimana sholatnya dia, bagaimana puasanya dia, bagaimana sedekah dan zakatnya, tetapi apa? Allah memandang orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang infakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaiz, ini orang yang bertakwa kata Allah, orang yang pandai menahan amarah. Dia kecewa, dia sakit hati, dia benar-benar mohon maaf, benar-benar sangat dizolimi. Tetapi apa? Dia tahan amarahnya untuk tidak membalas amarah itu dengan kemarahan lagi. Dia tidak membalas dendam. Bahkan dia tahan amarahnya. Kalau marah, kecewa, wajar, manusiawi. Tadi Ustadz Maulana kecewa, tapi apa? Tidak balas, kan? Kenapa? Dia tahan. Wal afina 'anin nas, dan bahkan orang yang lebih tinggi lagi levelnya, ditahan amarah dan dia pandai memaafkan kesalahan orang lain. Wah, udah paham. Ya, Benar kan? Benar kan? Benar, ya benar. Ya udah deh, biar termasuk orang yang bertakwa, berarti kita harus menahan amarah. Iya. Kan memaafkan dia, walaupun dia tidak meminta maaf kepada kita. Oh itu, oke, ya udah deh. Benar Ustadz Maulana, maaf ya Ustadz ya. Iya dong. Tadi aku kayak gitu. Ustazah makasih ya, Iya, sama-sama. udah dibantu penjelasannya. Tapi ada lagi. Ada apa lagi? Ada lagi. Nih, Ada apa? Iya. ini mungkin ini jamaah nih pasti Iya, pernah iya. ngalamin juga hal seperti Apa ini. itu? Oke, ya, kalau yang tadi Ustadz Maulana benar, oke. Ya. Gini, mungkin orang-orang pernah berpikiran gini, hidup nih kalau mau gampang, udah jangan jujur-jujur banget. Bohong aja dikit-dikit gitu, biar nggak sulit. Ya aku tahu itu kan pasti dosa ya, bertentangan dengan Al-Quran. Iya, jangan cemberut gitu. Ini kan aku nanya, ini statement banyak orang yang sering banget dengar kayak gitu. Itu beneran kayak gitu? Atau berpengaruh nggak sih masalah dikit aja bohong itu nggak apa-apa gitu? Oke. Saya bahas ya. Ya, silakan ya Ustadz Maulana ya. Izin Ustaz Sams dan Zaki dan Ramla. Ustaz Ramla. Jadi Zamla dong. Buat semuanya, coba buka Al-Quran surah Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ketahuilah
kepada siapapun. Tadi, mohon maaf, dengarkan surah Al-Buruj ayat 11 artinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Ngapain mau dapat keuntungan di dunia dengan cara bohong? Lebih baik jujur, dan insya Allah keberuntungan yang kita raih nanti di akhirat. Berbohong supaya bisa untung di dunia itu kecil. Kenapa kita mau mengambil, maaf ya, keuntungan di dunia mungkin menurut kita besar, tapi ada keuntungan lebih besar di akhirat. Makanya bohong demi kebaikan. Mohon maaf, bohong tetap bohong. Apapun alasan, bohong tetap bohong. Walaupun ada katanya bohong putih, ada katanya bohong untuk ya, tapi memang Rasulullah SAW memperbolehkan bohong dalam 3 hal itu. Satu, dalam strategi perang. Dari strategi perang itu kan kebohongan, tancap 2 tombak, kemudian ada benderanya, sehingga orang musuh menghadap ke sana, ternyata diserangnya dari belakang. Itu waktu Fathul Makkah. Itu strategi. Yang kedua, untuk apa? Mendamaikan orang yang berselisih. Yang ketiga, untuk kebaikan keluarga, tapi bukan untuk memanfaatkan, bukan untuk menipu. Alasannya dia bohong supaya tidak ada. Jujur, Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi orang yang jujur. Bila kau tak lagi apa? Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita. Tapi gini, ada Zaki di sini, hafiz Quran, Masya Allah, sudah go internasional. Jadi kayaknya nggak lengkap kalau misalnya Zaki, kamu mau nggak sambung ayat sama Ustadz Syam? Mau ya? Nggak apa-apa ya? Kalau gitu jamaah kita sama-sama akan mendengarkan Zaki dan Ustadz Syam membawakan surat Ad-Duha. Silakan Ustadz Syam, silakan Zaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Ad-Duha dari awal sampai dengan akhir surah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kejadian yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima umpatan, ejekan, celaan, serta nyinyiran dari orang-orang yang tidak percaya dengan kenabian baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW sempat bersedih karena kenapa ayat Allah tidak turun lagi kepadanya selama lama sekali waktu yang dirasakan oleh baginda Nabi SAW, yang mana pada saat awal-awal justru Nabi yang ketakutan ketika turun ayat. Sekarang Nabi ketakutan ketika ayat tidak turun. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ad-Duha. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Ini bisa dihubungkan dengan apa yang kita rasakan sehari-hari. Di mana ada orang yang merasa bahwasanya Allah telah meninggalkan saya, tidak ada pertolongan Allah. Kenapa hidup saya seperti ini ya Allah? Ternyata Allah jawab melalui surat Duha. Demi waktu duha, walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Jadi seberat apapun ujian yang kita rasakan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Teringat sebuah candaan yang dilontarkan seorang Aldi Tahir mengatakan, Anda bingung, memang di dunia semua orang bingung, nanti di surga baru tidak bingung. Itu benar, bahwasanya akhirat itulah yang terbaik. Kalau di dunia kita masih bingung, di dunia ini masih sedih kita, memang ini dunia, masih ada kesedihan di dalamnya. Nanti tidak sedih kalau sudah ada di akhirat nanti ketika masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu selalu menjadi yang terbaik dan lebih baik daripada dunia. Ila akhiril ayat. Mudah-mudahan surat Duha ini bisa menjadi penawar hati yang sedang sedih, penawar luka hati. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Zaki, ada yang mau ditanyain nggak? Ada lah Ustaz. Apa itu? Gini Ustaz, kan sebagai manusia ya kalau lagi ada masalah, boleh nggak sih atau nggak dosa gitu kalau misalkan kita ngeluh? Ya wajar kan, namanya manusia ya. Namanya mengeluh ya betul sekali wajar. Mengeluh, mempertanyakan, kenapa ya Allah? Iblis kan gitu. Iblis mempertanyakan, kenapa kau ciptakan Adam? Malaikat juga mempertanyakan, kenapa kau ciptakan Adam ya Allah? Tapi setelah Allah menjawab, respon dari iblis dan malaikat berbeda. Dan respon inilah yang menentukan kedudukan mereka. Satu tetap diangkat derajatnya yaitu malaikat, satu ternyata dibuang ke nerakanya Allah yaitu iblis laknatullah alaihim. Namun ternyata ketika kita mengeluh, ketika kita tertimpa masalah, kita jawab setelah yang satu ini. Tetap di Samitinda Jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.